Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, sebuah zona seismik aktif yang membentang dari Amerika Selatan, Amerika Utara, hingga Asia Timur dan Oseania. Jalur ini terkenal karena sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Keberadaan Indonesia di jalur ini membuatnya menjadi rumah bagi ratusan gunung berapi. Kondisi ini terbentuk dari pergerakan lempeng bumi yang saling bertumbukan. Akibatnya, magma mudah naik ke permukaan. Selain itu, cincin api Pasifik bukan sekadar jalur gunung berapi, tetapi juga tempat bertemunya berbagai lempeng tektonik. Indonesia menjadi titik pertemuan tiga lempeng besar, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pertemuan ini memicu terbentuknya jalur pegunungan vulkanik yang memanjang dari Sumatera hingga Maluku. Oleh karena itu, aktivitas vulkanik di wilayah ini sangat intens. Letusan besar pun menjadi bagian dari siklus alam di Indonesia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Tumbukan ini menciptakan zona subduksi di mana lempeng samudra masuk ke bawah lempeng benua. Proses ini menyebabkan tekanan besar di bawah kerak bumi. Tekanan tersebut mendorong magma untuk naik dan membentuk gunung berapi. Hal ini terjadi di sepanjang barat Sumatera, Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara. Gerakan lempeng ini berlangsung terus-menerus selama jutaan tahun, menciptakan jalur gunung api yang saling berdekatan. Akibatnya, Indonesia memiliki gunung berapi yang seolah berbaris rapi dari barat ke timur. Letusan dari gunung-gunung ini tidak hanya membentuk lanskap, tetapi juga mempengaruhi iklim global. Contohnya adalah letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa. Semua itu adalah akibat dari pergerakan lempeng ini. Indonesia berada pada titik unik di mana tiga lempeng besar bertemu. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini jarang terjadi di wilayah lain di dunia. Pertemuan ini menghasilkan tekanan tektonik yang sangat tinggi. Tekanan ini menjadi pemicu utama terbentuknya gunung berapi di berbagai pulau. Semakin banyak titik tumbukan, semakin banyak pula gunung yang terbentuk. Zona pertemuan lempeng ini tidak hanya menghasilkan gunung api, tetapi juga jalur gempa yang aktif. Hal ini menjadikan Indonesia rawan bencana, namun juga kaya sumber daya alam vulkanik. Tanah yang subur, sumber air panas, hingga mineral berharga berasal dari proses ini. Meskipun risiko tinggi, penduduk tetap memilih tinggal di sekitar gunung berapi. Hal itu terjadi karena tanahnya sangat mendukung pertanian. Di sepanjang barat Sumatera hingga selatan Jawa terdapat zona subduksi aktif. Lempeng Indo-Australia terus menyelam ke bawah lempeng Eurasia di area ini. Proses subduksi menghasilkan panas yang mencairkan batuan menjadi magma. Magma yang terkumpul kemudian naik ke permukaan membentuk gunung api. Itulah sebabnya Sumatera dan Jawa memiliki banyak gunung berapi aktif. Zona subduksi ini juga bertanggung jawab atas terbentuknya deretan gunung api raksasa seperti Kerinci, Merapi, dan Semeru. Aktivitas vulkaniknya begitu intens sehingga letusan besar bisa terjadi setiap puluhan tahun. Di sisi lain, subduksi juga memicu gempa besar dan tsunami. Hubungan antara gunung berapi dan gempa di jalur ini sangat erat. Keduanya adalah hasil dari energi bumi yang sama. Busur Sunda adalah jalur gunung api yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Jalur ini memanjang dari Aceh hingga Nusa Tenggara. Gunung api di Busur Sunda terkenal aktif dan produktif dalam menghasilkan letusan. Letusan-letusan tersebut membentuk pulau-pulau dan mengubah bentang alam. Banyak kawah dan kaldera raksasa yang berasal dari proses ini. Keberadaan Busur Sunda membuat sebagian besar pulau di Indonesia bagian barat memiliki gunung api.
Proses pembentukan gunung api di jalur ini terjadi secara berantai. Saat satu gunung meletus, energi di sekitarnya bisa mempengaruhi gunung lain. Hal ini menciptakan sistem vulkanik yang saling terhubung. Akibatnya, aktivitas vulkanik di Indonesia sulit diprediksi secara terpisah. Di Indonesia bagian timur, aktivitas vulkanik dipengaruhi oleh lempeng Pasifik. Lempeng ini bergerak dan bertumbukan dengan lempeng-lempeng kecil di sekitar Maluku dan Papua. Tumbukan ini menghasilkan gunung api bawah laut maupun di daratan. Beberapa gunung api di wilayah ini sangat aktif meski ukurannya tidak sebesar di Jawa atau Sumatera. Namun, letusannya tetap berbahaya. Gunung api di wilayah timur sering membentuk pulau baru atau memperluas daratan. Proses ini terlihat pada letusan Gunung Krakatau baru yang muncul setelah letusan besar 1883. Di wilayah Maluku, aktivitas gunung api juga membentuk pulau vulkanik seperti Banda Neira dan Ternate. Semua ini terjadi karena lempeng Pasifik terus bergerak dan memicu magma naik ke permukaan. Selain lempeng besar, Indonesia juga memiliki banyak lempeng mikro. Lempeng-lempeng kecil ini saling berinteraksi di wilayah timur dan tengah Indonesia. Kompleksitas ini menciptakan banyak zona subduksi kecil. Masing-masing zona menghasilkan gunung api sendiri. Itulah sebabnya gunung berapi tidak hanya ada di jalur utama, tetapi juga tersebar di daerah terpencil. Lempeng mikro ini membuat pola gunung api di Indonesia lebih rumit dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, Sulawesi memiliki bentuk unik karena pertemuan beberapa lempeng kecil. Pergerakan ini membentuk gunung api di daerah yang jauh dari jalur utama cincin api Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berada di wilayah tektonik paling aktif di dunia. Beberapa gunung berapi di Indonesia terbentuk di dorsal tengah samudra. Ini adalah tempat di mana lempeng bumi saling menjauh dan magma naik mengisi celah. Proses ini terjadi di bawah laut dan menghasilkan gunung api bawah laut. Sebagian gunung ini bisa tumbuh hingga muncul di permukaan sebagai pulau baru. Fenomena ini jarang disadari masyarakat karena terjadi jauh di laut. Gunung berapi bawah laut berperan penting dalam pembentukan kepulauan Indonesia. Contoh proses ini bisa dilihat di wilayah Laut Banda dan Halmahera. Meskipun jarang terdengar, letusan bawah laut bisa memicu tsunami besar. Aktivitas di dorsal tengah samudra ini menambah jumlah gunung api di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya belum terpetakan dengan baik. Tekanan magma di bawah wilayah Indonesia sangat tinggi akibat pertemuan lempeng yang aktif. Magma terbentuk dari batuan yang meleleh karena panas dari gesekan lempeng. Tekanan ini terus mendorong magma ke atas hingga menembus kerak bumi. Di titik lemah kerak bumi, terbentuklah gunung berapi. Proses ini berulang terus selama jutaan tahun. Kekuatan tekanan magma menentukan tingkat keaktifan gunung api. Di Indonesia, banyak gunung api yang memiliki kantong magma besar. Hal ini membuat letusan di wilayah ini cenderung eksplosif. Contohnya, Gunung Tambora dan Krakatau yang pernah meledak dengan kekuatan global. Tekanan magma tinggi adalah salah satu alasan utama banyaknya gunung api aktif di Indonesia. Banyak gunung berapi di Indonesia terbentuk dalam bentuk rantai pegunungan. Rantai ini mengikuti jalur subduksi dan patahan bumi. Ketika magma muncul di titik-titik tertentu, terbentuklah deretan gunung api. Di Pulau Jawa misalnya, kita dapat melihat jajaran gunung dari barat hingga timur. Keberadaan rantai ini membuat jumlah gunung api di satu pulau sangat banyak. Rantai gunung berapi ini juga menjadi sumber air dan tanah subur. Setiap letusan meninggalkan mineral yang memperkaya tanah di sekitarnya. Tidak heran jika daerah di sekitar pegunungan vulkanik menjadi pusat pertanian. Meskipun berisiko tinggi, masyarakat tetap memilih hidup di dekatnya.
Gunung-gunung ini menjadi penopang ekonomi sekaligus sumber ancaman. Indonesia memiliki banyak patahan besar, seperti patahan Sumatera dan patahan Palu Koro. Patahan ini merupakan jalur retakan di kerak bumi yang menjadi pintu keluar magma. Meskipun tidak semua patahan menghasilkan gunung berapi, beberapa di antaranya berperan penting dalam pembentukannya. Aktivitas patahan juga memperkuat gempa yang memicu erupsi. Patahan besar seringkali berhubungan dengan sistem gunung api yang ada. Ketika patahan bergerak, tekanan di bawah tanah berubah. Hal ini dapat membuat magma naik lebih cepat. Di beberapa wilayah, gempa besar langsung diikuti oleh letusan gunung berapi. Hubungan erat ini menunjukkan bahwa sistem geologi Indonesia saling terhubung. Sebagian besar gunung api di Indonesia berada di bawah laut. Data menunjukkan jumlahnya jauh lebih banyak dibanding gunung api di darat. Gunung api bawah laut terbentuk di jalur subduksi maupun dorsal tengah samudra. Beberapa di antaranya kadang muncul ke permukaan membentuk pulau baru. Proses ini membuat kepulauan Indonesia terus bertambah. Letusan bawah laut sering tidak terdeteksi tetapi bisa memicu tsunami besar. Contoh terkenal adalah letusan Gunung Anak Krakatau pada 2018 yang memicu gelombang besar. Aktivitas vulkanik bawah laut juga menghasilkan ekosistem unik di dasar laut. Fenomena ini membuat Indonesia kaya akan biodiversitas laut. Namun, risikonya tetap besar bagi wilayah pesisir. Indonesia termasuk wilayah dengan usia geologis muda dibandingkan benua lain. Wilayah muda secara geologi cenderung masih aktif bergerak dan berubah bentuk. Hal ini membuat gunung api di Indonesia relatif muda dan aktif. Gunung api muda lebih sering meletus dibanding gunung api tua yang sudah tidak aktif. Inilah alasan aktivitas vulkanik di sini sangat tinggi. Wilayah muda ini terbentuk dari akumulasi tumbukan lempeng selama jutaan tahun terakhir. Pulau-pulau baru masih bisa muncul, dan pegunungan baru masih terbentuk. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alami bagi ahli geologi. Aktivitas vulkanik yang terus berjalan menjadi bukti bahwa tanah ini masih berkembang. Beberapa pulau di Indonesia terbentuk sepenuhnya dari aktivitas vulkanik. Contohnya Pulau Krakatau, Pulau Banda, dan Pulau Siau. Pulau-pulau ini tidak memiliki asal-usul benua, melainkan murni muncul dari laut akibat letusan besar. Karena terbentuk dari gunung api, wilayah ini otomatis memiliki potensi letusan berulang. Siklusnya terus terjadi selama puluhan ribu tahun. Pulau vulkanik murni biasanya memiliki lereng curam dan tanah yang subur. Aktivitas magma di bawahnya sering terpantau stabil tetapi aktif. Warga yang tinggal di pulau ini sudah terbiasa hidup berdampingan dengan letusan. Pulau-pulau vulkanik menjadi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari kekuatan api bumi. Wilayah Laut Banda memiliki sistem subduksi yang sangat kompleks. Lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan lempeng mikro saling bertemu di sini. Proses ini menciptakan gunung api baik di darat maupun di bawah laut. Aktivitasnya tinggi karena pergerakan lempeng di wilayah ini sangat cepat. Hal ini membuat Laut Banda menjadi salah satu zona vulkanik terpadat di dunia. Gunung api di Banda sering meletus tanpa peringatan panjang. Pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Seram dan Ambon juga memiliki potensi letusan. Aktivitas vulkanik di Banda telah membentuk banyak pulau baru sepanjang sejarah. Fenomena ini membuat wilayah timur Indonesia terus berubah bentuk. Garis Wallace memisahkan wilayah barat dan timur Indonesia tidak hanya dari segi fauna, tetapi juga geologi. Di barat, gunung api terbentuk oleh subduksi Indo-Australia dan Eurasia. Di timur, terbentuk oleh interaksi Pasifik dan lempeng mikro. Perbedaan ini membuat Indonesia memiliki dua sistem vulkanik berbeda dalam satu negara. Sistem ganda ini jarang dimiliki negara lain di dunia. Akibatnya, Indonesia memiliki keragaman jenis letusan dan bentuk gunung api.
Beberapa berbentuk kerucut sempurna seperti Semeru, sementara yang lain membentuk kaldera luas seperti Toba. Keunikan ini membuat Indonesia menjadi tempat penelitian vulkanologi yang sangat penting. Busur Banda adalah jalur gunung api melengkung yang terbentuk akibat subduksi melingkar di wilayah timur. Bentuknya unik karena mengikuti kontur lempeng yang membengkok. Gunung api di busur ini kebanyakan berada di laut, tetapi beberapa muncul di darat. Aktivitasnya tinggi karena tekanan datang dari berbagai arah. Busur Banda menunjukkan betapa rumitnya geologi Indonesia. Tidak hanya satu arah subduksi, tetapi banyak arah sekaligus yang mempengaruhi. Hal ini membuat gunung api di sini memiliki karakter letusan yang bervariasi. Ada yang menghasilkan lava cair, ada juga yang eksplosif dan mematikan. Kombinasi ini menambah jumlah gunung api aktif. Sulawesi memiliki bentuk yang unik akibat pertemuan lempeng mikro. Meskipun tidak sebanyak Jawa, gunung api di Sulawesi tetap aktif. Beberapa di antaranya adalah Gunung Lokon, Soputan, dan Karangetang. Letusan di wilayah ini sering terjadi karena pergerakan lempeng kecil yang sangat dinamis. Gunung api di Sulawesi sering mempengaruhi aktivitas pesisir. Abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh, mempengaruhi cuaca dan pertanian. Masyarakat di sini sudah terbiasa dengan letusan berkala. Aktivitas ini menjadi bagian dari identitas geologi Sulawesi yang unik. Bagian utara Maluku dan Sulawesi dipengaruhi oleh pergerakan lempeng laut Filipina. Lempeng ini bertumbukan dengan lempeng Pasifik dan beberapa lempeng mikro. Interaksi ini menghasilkan deretan gunung api di wilayah utara. Letusan di wilayah ini cenderung eksplosif karena tekanan tinggi. Beberapa gunung api terkenal di wilayah ini adalah Gunung Gamalama di Ternate dan Gunung Awu di Sangihe. Aktivitas vulkanik di sini juga membentuk pulau-pulau baru. Lempeng laut Filipina terus bergerak sehingga potensi letusan tetap tinggi. Hal ini menambah jumlah gunung api aktif di Indonesia. Maluku memiliki banyak pulau vulkanik yang terbentuk dari letusan masa lalu. Contohnya Pulau Tidore, Pulau Makian, dan Pulau Banda. Pulau-pulau ini berdiri di atas puncak gunung api yang muncul dari laut. Aktivitas vulkaniknya masih terpantau aktif hingga sekarang. Letusan di sini sering mempengaruhi jalur pelayaran. Tanah vulkanik di Maluku sangat subur, sehingga cocok untuk cengkeh dan pala. Itulah mengapa wilayah ini dulu menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Namun, suburnya tanah juga berarti adanya risiko letusan. Masyarakat Maluku telah beradaptasi dengan pola letusan ini selama berabad-abad. Gunung api menjadi bagian penting dari sejarah mereka. Beberapa gunung api di Indonesia meletus dengan kekuatan yang cukup besar untuk membentuk kaldera raksasa. Contoh paling terkenal adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Letusan supervulkan ini terjadi puluhan ribu tahun lalu dan meninggalkan cekungan besar yang terisi air. Kaldera seperti ini menjadi bukti bahwa aktivitas vulkanik di Indonesia bisa berskala global. Kaldera lain seperti Kelimutu dan Batur juga terbentuk dari letusan besar. Danau di dalamnya menjadi objek wisata dan sumber air penting. Namun, keberadaan kaldera menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih memiliki kantong magma aktif. Potensi letusan di masa depan tetap ada meskipun terlihat tenang. Nusa Tenggara memiliki deretan gunung api aktif seperti Rinjani, Tambora, dan Egon. Busur vulkanik di sini terbentuk dari subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Wilayah ini memiliki tanah subur yang jarang dimiliki daerah kering. Hal ini membuat masyarakat tetap menetap di dekat gunung api meski risikonya tinggi. Letusan di Nusa Tenggara sering mempengaruhi iklim lokal. Contohnya,
letusan Tambora pada 1815 yang memicu tahun tanpa musim panas di Eropa. Aktivitas vulkanik di sini juga memengaruhi ekosistem laut. Abu dan material letusan memperkaya perairan sehingga biota laut berkembang pesat. Sebagian besar gunung api di Indonesia berbentuk stratovolcano atau gunung api kerucut berlapis. Bentuk ini terbentuk dari letusan berulang yang menghasilkan lapisan lava dan abu. Stratovolcano biasanya memiliki letusan eksplosif karena magma yang kental. Contohnya Gunung Merapi, Semeru, dan Kerinci. Stratovolcano sering menjadi ikon daerah karena bentuknya yang indah. Namun, keindahan ini menyimpan bahaya besar. Letusan stratovolcano dapat memuntahkan awan panas yang mematikan. Jenis gunung ini mendominasi bentang alam Indonesia, sehingga jumlahnya sangat banyak. Papua memiliki gunung api aktif seperti Gunung Cyclops dan Gunung Bosavi. Meskipun aktivitas vulkaniknya tidak setinggi Jawa atau Sumatera, keberadaannya menunjukkan pengaruh lempeng Pasifik. Gunung api di Papua banyak yang belum diteliti secara menyeluruh karena lokasinya terpencil. Wilayah ini juga memiliki gunung api bawah laut yang jarang terpantau. Potensi letusan di Papua tetap ada dan bisa berdampak pada pesisir. Kondisi geologi Papua memperlihatkan bahwa gunung api di Indonesia tersebar dari barat hingga timur. Hal ini memperkuat alasan banyaknya jumlah gunung api di negara ini. Proses pembentukan pulau vulkanik baru masih berlangsung di Indonesia. Contoh nyata adalah Gunung Anak Rakatau yang muncul pada 1927. Pulau ini terus tumbuh dari tahun ke tahun akibat letusan. Fenomena ini membuktikan bahwa wilayah Indonesia masih sangat aktif secara geologis. Pulau vulkanik baru biasanya berumur muda dan sangat aktif. Letusannya dapat terjadi setiap tahun. Keberadaan pulau-pulau seperti ini menambah jumlah gunung api di Indonesia. Selain itu, mereka menjadi laboratorium alam bagi para ilmuwan vulkanologi. Indonesia memiliki salah satu supervulkan terbesar di dunia, yaitu Toba. Supervulkan adalah gunung api dengan kekuatan letusan ribuan kali lebih besar dari gunung api biasa. Letusan supervulkan bisa mempengaruhi iklim global selama bertahun-tahun. Keberadaan supervulkan membuat Indonesia termasuk wilayah vulkanik paling berbahaya di dunia. Selain Toba, beberapa kaldera besar lain seperti Tambora juga masuk kategori hampir supervulkan. Potensi energi dari gunung-gunung ini sangat besar. Meskipun jarang meletus, dampaknya bisa sangat luas. Hal ini menjadi salah satu alasan penting banyaknya penelitian vulkanologi di Indonesia. Banyaknya gunung api di Indonesia membuat negara ini kaya akan sumber energi panas bumi. Sumber panas bumi berasal dari kantong magma di bawah tanah. Potensi ini membuat Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar kedua di dunia. Sumber energi ini menjadi berkah dari aktivitas vulkanik. Namun, keberadaan sumber panas bumi juga berarti banyaknya titik vulkanik aktif. Lokasi-lokasi pembangkit listrik panas bumi sering berada dekat dengan gunung api. Aktivitas ini memerlukan pemantauan yang ketat untuk mencegah bahaya. Energi panas bumi adalah bukti langsung hubungan antara gunung api dan kebutuhan manusia. Meskipun Laut Jawa terlihat tenang, dasar lautnya memiliki aktivitas tektonik yang mempengaruhi gunung api di daratan. Pergerakan lempeng di laut ini dapat memicu tekanan pada gunung api di Jawa. Hubungan ini membuat aktivitas vulkanik di Jawa tidak hanya dipengaruhi oleh zona subduksi selatan. Fenomena ini menjelaskan mengapa beberapa gunung api di Jawa meletus meskipun tidak ada gempa besar di jalur subduksi. Aktivitas bawah laut menjadi faktor tambahan yang meningkatkan jumlah gunung api aktif.
Kondisi ini semakin memperlihatkan kompleksitas geologi Indonesia. Sumatera memiliki pusat vulkanik besar yang membentang sepanjang pulau. Gunung api seperti Kerinci, Marapi, dan Sinabung adalah bagian dari jalur vulkanik ini. Aktivitasnya tinggi karena berada tepat di atas zona subduksi Indo-Australia. Letusan gunung di Sumatera sering mempengaruhi udara hingga ke negara tetangga. Selain itu, Sumatera memiliki kaldera besar seperti Toba yang menjadi sumber potensi letusan super. Keberadaan jalur vulkanik yang panjang ini membuat Sumatera menjadi salah satu pulau dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Aktivitasnya dipantau terus oleh para ahli. Beberapa gunung api di Indonesia berada di perbatasan laut dengan negara lain. Misalnya, gunung api bawah laut di perairan Sulawesi yang dekat dengan Filipina. Keberadaan gunung api di perbatasan ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik tidak mengenal batas negara. Fenomena ini menambah daftar gunung api yang harus dipantau. Kerjasama internasional diperlukan untuk memantau aktivitas gunung api di wilayah ini. Letusan di perbatasan laut bisa mempengaruhi lebih dari satu negara. Keberadaan gunung api di wilayah ini menjadi bukti betapa luasnya sebaran vulkanik di Indonesia. Jawa memiliki banyak patahan aktif seperti patahan Cimandiri dan Opak. Meskipun patahan ini tidak langsung membentuk gunung api, pergerakannya mempengaruhi aktivitas magma di bawah tanah. Perubahan tekanan akibat patahan dapat memicu letusan pada gunung api terdekat. Aktivitas ini membuat gunung api di Jawa seperti Merapi dan Semeru sering mengalami erupsi berkala. Hubungan antara patahan dan vulkanisme menjadi salah satu alasan mengapa jumlah gunung api di Jawa sangat banyak. Geologi pulau ini sangat dinamis dan kompleks. Papua Barat memiliki zona kolisi di mana lempeng bertabrakan secara langsung. Berbeda dengan subduksi, kolisi ini menghasilkan lipatan pegunungan sekaligus aktivitas vulkanik. Meskipun jumlah gunung api di sini tidak banyak, proses ini tetap menambah daftar vulkanik Indonesia. Kolisi lempeng di Papua Barat juga mempengaruhi aktivitas vulkanik di Maluku. Hubungan ini menunjukkan bahwa sistem geologi di Indonesia saling terhubung. Perubahan di satu wilayah dapat memicu aktivitas di wilayah lain. Banyak pulau kecil di Indonesia yang terbentuk dari satu gunung api saja. Contohnya Pulau Weh di Aceh dan Pulau Siau di Sulawesi Utara. Pulau-pulau ini memiliki risiko tinggi karena letusan dapat mempengaruhi seluruh wilayahnya. Keberadaan pulau vulkanik kecil ini menambah jumlah total gunung api Indonesia. Pulau vulkanik kecil biasanya memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hal ini membuatnya menjadi destinasi wisata. Namun, aktivitas vulkaniknya tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Kombinasi risiko dan keindahan ini membuatnya unik. Halmahera memiliki sistem patahan yang memicu aktivitas vulkanik tinggi. Gunung api seperti Gamkonora dan Dukono sering meletus karena tekanan dari pergerakan patahan. Patahan ini juga memicu gempa yang dapat mempengaruhi letusan. Aktivitas vulkanik di Halmahera sering mempengaruhi jalur pelayaran di sekitarnya. Abu vulkanik bisa menyebar jauh ke laut dan mengganggu kapal. Letusan di wilayah ini juga berkontribusi pada penambahan jumlah gunung api aktif di Indonesia. Beberapa letusan gunung api di Indonesia terjadi secara berantai. Ketika satu gunung meletus, tekanan di bawah tanah berubah dan memicu letusan gunung lain. Fenomena ini membuat aktivitas vulkanik di Indonesia terasa lebih padat. Letusan berantai sering terjadi di wilayah dengan banyak gunung api berdekatan. Contohnya adalah letusan di Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi gunung di Jawa Timur. Hubungan ini menunjukkan bahwa sistem magma di Indonesia saling terhubung. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa jumlah gunung api yang aktif cukup tinggi. Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara memiliki beberapa gunung api aktif seperti Karangetang dan Awu.
Lokasinya berada di jalur subduksi lempeng laut Filipina. Aktivitas vulkaniknya tinggi dan sering mempengaruhi laut di sekitarnya. Kepulauan Sangihe menjadi contoh bahwa gunung api di Indonesia tersebar hingga ke wilayah paling utara. Letusan di sini bisa mempengaruhi negara tetangga. Keberadaan gunung api di wilayah terpencil ini menambah total jumlah vulkanik di Indonesia. Laut Banda memiliki banyak gunung api bawah laut yang masih aktif. Letusan di sini sering terjadi tanpa disadari karena berada jauh dari permukaan. Namun, aktivitasnya mempengaruhi ekosistem laut dan kadang memicu tsunami. Gunung api bawah laut di Laut Banda menambah jumlah total gunung api di Indonesia secara signifikan. Banyak di antaranya belum sepenuhnya terpetakan. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya wilayah vulkanik di negara ini. Perairan Flores memiliki beberapa pulau vulkanik seperti Pulau Lembata dan Pulau Adonara. Gunung api di wilayah ini sering meletus dengan intensitas tinggi. Letusan dapat mempengaruhi udara dan laut sekaligus. Pulau-pulau vulkanik di Flores menjadi pusat aktivitas vulkanik di Nusa Tenggara Timur. Keberadaannya menambah daftar gunung api aktif di Indonesia. Aktivitas ini juga mempengaruhi pola migrasi ikan dan kehidupan laut. Letusan gunung api di Indonesia tidak hanya membentuk pulau dan pegunungan, tetapi juga mempengaruhi iklim. Abu vulkanik dapat menghalangi sinar matahari sehingga suhu global menurun. Fenomena ini pernah terjadi setelah letusan Tambora. Hubungan antara vulkanisme dan iklim menunjukkan betapa kuatnya pengaruh gunung api Indonesia. Aktivitas ini menjadi bagian dari siklus alam yang menambah dinamika geologi dan lingkungan. Hal ini juga menjadi alasan penting penelitian terus dilakukan. Kombinasi dari semua faktor geologi membuat Indonesia memiliki salah satu jumlah gunung api terbanyak di dunia. Dari subduksi, patahan, lempeng mikro, hingga gunung api bawah laut, semua ada di sini. Aktivitas vulkanik ini telah membentuk pulau, tanah, dan kehidupan di sekitarnya. Indonesia menjadi laboratorium alami bagi peneliti vulkanologi internasional. Setiap pulau menawarkan fenomena vulkanik unik. Keberadaan ratusan gunung api aktif dan tidak aktif adalah bukti nyata dinamika bumi. Inilah alasan mengapa Indonesia dijuluki negeri 1000 gunung api.